Sebuse High Five Fest 2022, PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat. Wey, ketemu lagi bareng nama Desinta, tentu saja inilah dia Sebuse Healthy Talk. Salam olahraga, salam sehat, bugar, dan pastinya senang ya. Dan di serangkaian acara festival olahraga virtual Sebuse ya, singkatan dari Sehat Bugar Senang High Five Fest 2022, persembahan dari Medical Jawa Bagian Barat PT Pertamina Patra Niaga. Dan tema kita hari ini adalah Sebuse Challenge Start Low Go Slow, Let's Make It Fun ya. Nanti kita akan bahas tentu saja membahas olahraga yang teratur, terukur, dan juga terstruktur, tapi pastinya tetap fun. Dan di momen kali ini saya tidak sendiri pastinya ya, pasti sudah terlihat nampak jelas. Sangat jelas. Inilah dia bersama saya eksklusif tentu saja ada Dr. Veronica Darmidi, dokter spesialis kedokteran olahraga. Yes, ini dia alumni kedokteran Universitas Indonesia, spesialis kedokteran olahraga, dan yang pasti juga terlibat aktif di event-event nasional dan juga internasional, spesialis kedokteran olahraga Indonesia, Dr. Vera. Halo Mbak Desi. Suaranya memang berbeda ya. Halo Dr. Vera, gimana kabar hari ini dokter? Baik, sehat, bugar, senang tentunya. Kalau dokter Vera pastinya iya ya, kita sedang berbincang pastinya dengan dokter spesialis kedokteran olahraga. Dia senang dan bahagia dan selalu bugar. Coba dokter tanya ke saya. Loh. Ya, di dokter Vera, waduh. Ini kita bakal bahas pokoknya semua yang menyenangkan dan akhirnya pastinya membuat olahraga yang teratur, terukur, dan juga terstruktur nih dokter ya. Tapi sebelum itu kita akan sapa terlebih dahulu dokter. Inilah dia para audiens kita, Perwira Pertamina. Ini merupakan sapaan khusus kita, tentu saja untuk para pekerja PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat. Ya, eksklusif untuk yang ikut pastinya berpartisipasi dalam acara ini. Sapaan kita adalah Perwira Pertamina, dokter. Keren ya. Keren. Halo Perwira Pertamina. Hai. bedakan yang siapa ya. Oke, dok, sebenarnya yang pasti pertama kalau kita ngomongin ya inilah dia kan, Sebuse sendiri kan memang singkatannya itu dari sehat, bugar, senang nih dok ya. Ini paling penting kan buat tahu dulu deh kondisi tubuh dulu ya. Buat kita sebelum olahraga. Ini penting nggak sih dok? Seberapa pentingnya tuh? Oh iya, pasti penting banget ya. Karena kita kan pengennya olahraga itu tujuan akhirnya. Itu untuk kesehatan nggak sih? Pastinya. Iya kan? Ya oke lah, kita boleh sambil gaya, boleh lah sambil posting-posting di media sosial, di IG gitu ya. Banci-banci foto gitu mah nggak apa-apa. Tapi kan utamanya adalah sehat. Ya. Nah, sehingga kalau pengennya sehat tentunya kita harus mematuhi rambu-rambu gitu loh ya. Jangan sampai nanti malah olahraga yang kita lakukan malah kebablasan atau malah nggak tepat sasaran, malah nggak sesuai sama goals kita gitu loh. Ya, that's why bagaimana kita bisa mengukur atau menakar diri kita tuh, mengetahui kondisi kita nih sekarang sebelum memulai program itu ya. Gitu. Emang penting ya dok ya? Kalau saya dok, kondisi saya sebenarnya setengah niat tuh, itu penting nggak diketahui? Itu penting sekali. Penting sekali. Oh, itu penting dong? Yes, betul. Itu kan dimotivasi kita bilangnya. Jadi motivasi juga menjadi salah satu parameter bagaimana kita menilai kesiapan kita untuk memasuki program ini, olahraga ini gitu. Ya, sekali lagi ya, niatnya yang pertama. Iya kan ya dok ya? Betul. Oke, tapi ini dok, kalau ngomongin indikator kesehatannya ya, ini untuk apa aja sih yang perlu diperhatiin gitu loh sebelum memulai olahraga? Kayak tadi dokter Vera kan bilang nih ya dok ya, itu penting banget. Contoh dok, kayak aku nih misal habis kelelahan tapi aku tetap mau ini tuh jadi rutinitasku. Karena aku mungkin rutinitasku ada setiap pagi, pastinya Perwira Pertamina juga pengennya setiap pagi olahraga. Tapi ternyata setelah melakukan serangkaian kegiatan yang berat, lah itu gimana nih dok? Ya, jadinya kan tiap orang berbeda, betul nggak? Ya, semua orang itu memiliki karakteristik yang unik. Jadi kita nggak bisa ada satu resep yang untuk semua gitu. Tapi gampangnya gini deh, ya. Kalau kita usia kita misalkan masih di bawah 30, biasanya kan belum ada penyakit penyerta gitu ya. Tapi kalau sudah mulai 30 ke atas itu kan
biasanya ya kalau kita medical check up itu sudah mulai ada dibintangin ya. Aduh, Iya, jenderal bintang 1, jenderal bintang 2 gitu ya. semakin banyak jangan semakin bangga yang satu ini ya. Iya, yang ini jangan bangga bintangnya karena bintangnya membahayakan. Ya, misalkan apa? Kolesterol udah mulai naik. Asam urat udah mulai bintang. Gula darah udah mulai bintang. Nah, tentunya sebaiknya sih kita melakukan screening itu terlebih dahulu ya, supaya kita tahu bahwa kita ini memiliki resiko nggak sih terhadap kesehatan. Nah, jadi yang pertama adalah melakukan screening. Ya, screening kesehatan. Itu saya yakin lah kalau di Pertamina itu pasti ada medical check up seperti ini ya, dan sudah dijalankan, saya yakin sekali itu. Nah, kemudian yang kedua, baru setelah kita tahu, oh saya ini ada bintangnya, bintang saya 3. Berbeda dong sama orang yang tidak ada bintangnya, gitu loh ya. Inilah yang harus kita cermati nih. Mulainya dari mana? Ya udah sih gitu. Sama-sama mulai, tapi mungkin yang tanpa bintang ini bisa langsung. Dia mau apa? Saya mau lari dok, saya mau langsung lari. Boleh nggak? Ya boleh, silakan. Lari ya sekemampuanmu gitu loh. Tapi mungkin yang bintangnya 3, yang tadi usianya juga sudah kepala 3 ke atas, bahkan kepala 4. Mungkin mulainya dari berjalan ya. Berjalan lalu dicampur dengan berlari gitu loh. Jadi jalan, jogging, jalan, jogging. Jadi bagaimana kita mulai tadi, start low, go slow itu diterapkan. Kan ujung-ujungnya kita mau ke arah kesehatannya ya. Nah, masalahnya kalau kita di kita ini kan pekerja ya, nanti di perwira-perwira ini kan semua pekerja ya, pasti kaum pekerja nih. Pekerja itu kan terkungkung dengan waktu. Seharian waktunya tuh banyak bekerja gitu kan. Kemudian banyak duduk ya. Itu kan salah satu tuntutan pekerjaan. Sampai rumah rebahan loh. Oke. Ya itu. Nah, tantangannya adalah kemudian bukan sekedar penyakit yang tadi dibintangin, bukan sekedar asam urat, kolesterol dan lain-lain, tapi lebih ke arah ini kira-kira sanggup nggak sih secara otot-otot tubuhnya, secara pergerakannya ini mampu nggak sih? Jangan-jangan baru gerak dikit udah ketarik. Ya kan? Kadang-kadang disuruh stretching, yang ada bukan stretching, malah ketarik pinggangnya gitu kan. Nah, yang hal-hal seperti ini juga harus diwaspadai gitu loh. Oke, ini Dokter Vero, mungkin kalau misal kita bahas tadi ya, dokter kan udah sempet nyinggung tuh kayak umur, berarti kan berapa umur, sekian-sekian, udah mulai tuh ada bintangnya. Kalau dari umur sendiri nih dok, indikatornya dan ya bagusnya memilih olahraga seperti apa? Terus kalau berat badan, ini nih, ngaruh nggak sih dok? Misal berat badannya memang ya kita katakan sedikit berisi dengan berisi, itu ada perbedaannya nggak? Ada dong, pastinya ada. Jadi kalau kategori kita gunakan berat badan ya, tentunya yang berat badannya masih di kategori normal weight ya, tentu berbeda dengan kategori yang berat badan berlebih atau kita biasa sebut sebagai overweight atau obesitas ya. Nah, untuk yang overweight obesitas tentunya tadi ini termasuk ke dalam satu bintang juga kalau buat saya ya walaupun screeningnya itu oke gitu misalnya. Ya, tapi tetap ini buat saya ini satu bintang. Sehingga perlakuannya juga nanti berbeda ya. Kenapa perlakuannya berbeda? Karena nanti begini, pada saat memulai kan ujung-ujungnya tadi kita harus kesehatan kan. Betul. Nah, jangan sampai si overweight, si obesitas ini pengennya sehat malah jadinya nggak sehat, malah jadi cedera gitu lututnya gitu kan. Malah jadi ketariklah pinggangnya gitu ya. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini yang akan kita jaga. Makanya kenapa pengukuran awal itu basic nih sekarang di awal, tahap awal itu adalah bagaimana kita menakar diri kita sendiri, kita ada di kategori mana sih gitu ya. Tadi berdasarkan usia, berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan berat badan, kemudian berdasarkan lagi tadi kategori yang apakah ada hasil medical check up yang harus diberi perhatian lebih gitu ya. Dan tentang minat juga. Niat maksudnya. Motivasi. Ada juga itu juga di kita ukur. Tentunya kita ukur juga dan kita lihat ini niatnya seberapa ya gitu. Oh ya, kalau standar aja gimana? Nah, justru itu yang standar ini akan kita buat supaya menjadi niatnya naik gitu loh. Oh gitu. Ya makanya ada acara ini. Iya kan. Dan nih Dokter Vera nih, sebenarnya Seibu kali ini benar-benar kita punya kegiatan itu banyak banget, ya kan? Ada 4, banyak ya itu, banyak ya. Buat saya itu banyak. Itu yang pertama kita ada berjalan,
terus ada berlari, terus ada juga bersepeda dan juga walk out. Nih. Nah, walk, run, ride, walk. Oke. Jadi menurut dokter sendiri nih ya dok ya, ini kan nantinya mereka akan dianjurkan 2 jenis aktivitas yang akan digabungkan. Nah, menurut dokter apa manfaatnya penggabungan aktivitas yang tadi dari 4 ini? Saya sangat mengapresiasi ya, bagus sekali bisa sampai 4 begini ya. Dan tentunya penggabungan ini menjadi sangat ideal ya kalau menjalankan sebuah program. Tadi kan ujung-ujungnya kita pengen sehat. Sehat itu apa sih? Sehat itu tadi kan bebas dari sakit. Nah, tapi kan di luar itu kita pengen bugar. Bugar itu apa sih? Bugar itu berarti kita masih punya tenaga ekstra nih untuk melakukan aktivitas apapun. Nah, dan untuk aktivitas yang bisa kita lakukan untuk menjaga kebugaran, itu salah satunya adalah dengan berolahraga kardio dan olahraga penguatan otot. Dan itu ada di 4 ini. Ini kan walk, run, ride itu kan kardionya. Workoutnya itu yang untuk strengtheningnya, penguatan otot-ototnya. Jadi ini kombinasi yang bagus Mbak. Ini menggabungkan 2 jenis mayor olahraga ya, 2 jenis komponen yang paling penting di dalam olahraga, yaitu tadi kebugaran jantung paru, kardio ya, dan muskuloskeletalnya, ototnya kuat, penguatan otot. Jadi 2 hal digabungkan jadi satu dalam program ini. Jadi ini bagus banget. Sebenarnya olahraga bukan perkara nurunin berat badan doang ya? Itu mah bonus. Oh itu bonus? Iya. Saya setuju bang. Makanya saya nggak pernah berhasil. Saya ternyata selama ini salah dokter Vera. Tapi oke, coba ya dok ya. Kalau tadi bahas nih, berarti misal ya dok ya, buat perwira Pertamina nih. Misal dia memilih setelah di screening, melakukan screening, ternyata dia oke-nya di berjalan. Dan dia berarti gabungannya sama workout juga. Betul. Betul, berjalan dan workout. Karena workout itu jangan dipisahkan, ya. Sebisa mungkin kita ikut. Kalau tidak ada pantangan, tidak ada kontraindikasi untuk melakukan workout, ya sebaiknya workout tetap dilakukan. Karena itu adalah latihan penguatan, ya. Ada di dalamnya. Salah satunya adalah untuk kekuatan otot, gitu. Gitu. Terus kalau bersepeda juga workout juga dok? Nah kalau sepeda kan sebenarnya lebih ke arah aerobik ya, jenis kardio ya. Jadi yang menyebabkan jantungnya itu berdetak lebih cepat. Cepat gitu. Cepat mah. Sini situ aja cepat dong. Deg-degan gitu kan, tapi bukan karena lihat pacar gitu kan. Kalau itu sudah enggak sih dok, lebih loh kok gitu. Oke. Berarti karena jantung ini deg-dak itu termasuknya kardio. Iya, jenis latihan aerobik yang meningkatkan kerja jantung paru. Makanya jantung parunya nanti lama-lama jadi kuat. Tapi ototnya belum tentu kuat karena latihannya tidak menyasar otot-ototnya secara spesifik. Bandingin sama workout. Workout itu apa sih? Contoh gerakan workout ya. Yang paling sederhana itu gerakan workout misalkan push up di dinding, push up di lantai, atau sit up, atau squat. Itu kan jelas ya, gerakannya juga dilakukan bertahap, perlahan gitu ya. Itu jelas itu menguatkan otot-otot. Kalau kardio kan gerakannya cuma repetitif, lari, cycling gitu. Ya, jadi itu tidak terlalu menguatkan otot, tapi lebih banyak ke arah menguatkan otot jantung paru gitu. Oke, bentar dok Vera. Berarti aku tadi kelewat nih. Kalau jalan deg-degan nggak dok? Deg-degan, kenapa jadi deg-degan ya di garis bawah? Kan dia juga nggak jadi kalau jalan? Mungkin kalau dikejar dogi deg-degan jalan juga. Jalan cepat ya. Tapi kalau jalan itu juga meningkatkan jantung paru karena dia olahraga yang bersifat aerobik. Ya, tapi jalannya itu tadi betul, jalannya harus sedikit lebih cepat. Bukan jalan bukan gitu ya dok ya. Iya. Benar-benar agak ada ritmenya gitu nggak sih dok? Ada ritmenya, betul. Jadi sambil jalan itu ya, itu kita sebutnya brisk walking ya, atau jalan cepat, bukan jalan yang sambil gosip gitu kan. Kalau jalan kan kadang-kadang ibu-ibu tuh ya, kalau saya suka lihat tuh keliling komplek gitu sambil ngobrol gitu. Itu sih tidak terlalu meningkatkan jantung paru ya. Tapi ini ya, meningkatkan pengetahuan. Dosa juga meningkat. Seperti itu. Oke dokter Vera. Dan tentu saja nanti kan ada juga nih dok ya, kita akan bahas semuanya pastinya lebih lengkap lagi. Pastinya masih dengan dokter Vera dan saya bersama saya di Sinta spesial di Sebuse Healthy Talk. Tentu saja Sebuse Challenge Start Low Go Slow. Let's make it fun.
Perwira Pertamina kita akan sedikit membahas, nggak sedikit dalam banget sih. Kita bakal bahas tentang tema kita kali ini, yaitu temanya untuk kita itu adalah start low go slow. Nah, sebenarnya pengen tahu sih dok, gimana sih penerapannya pada olahraga gitu. Oke. Jadi prinsip start slow, go slow ini memang harus diterapkan untuk mendapatkan manfaat kesehatan ya. Kita kan inginnya tadi olahraga itu membuat badan kita sehat, tidak membahayakan, tidak membuat kita cedera. Untuk itu salah satu rambu-rambunya yang kita terapkan adalah start low, go slow. Ya, kenapa start low, go slow? Karena kita harus memulai sesuatu itu yang bisa ditoleransi oleh badan kita masing-masing gitu loh ya. Nah, ini terutama untuk para beginner yang baru pertama kali mau memulai olahraga. Prinsip ini nggak boleh lepas ini ya. Mungkin buat sebagian orang yang sudah olahraganya sudah bagus gitu ya, sudah teratur, sudah levelnya level udah tingkat tinggi gitu ya, yang ceritanya yang sudah mungkin pergi lari maraton 42K. Ya mungkin prinsip ini sudah tidak terlalu buat mereka sudah tidak terlalu cocok gitu, karena lebih ke arah memaintain gimana sih sekarang kan mereka level kebugaran sudah di level itu tuh ya. Bagaimana memaintain itu? Tapi kalau kita bicara secara general bagi orang yang baru mau mulai, ya ini memang harus dari tahap gitu. Betul, ini baru harus mulainya dari start low go slow tadi gitu. Low yang gimana sih dok? Oke. Maksud tuh ya. Oh gini. Aku tuh masih start low go slow. Apa ya? Dia low-nya tuh di mana gitu aku pikir. Low-nya tuh di mana sih? Kalau kita bicara low, artinya intensitasnya yang low. Artinya bebannya si olahraga ini terhadap badan kita. Bukan beban dumbbell, bukan beban kiloannya gitu ya, bukan. Tapi dalam arti beban keseluruhan. Berolahraga itu kan membebani kita, ya. Iya, benar. Secara fisik maksudnya ya. Oh iya. Iya pasti. Ya kalau stres kan secara mental gitu ya. Tapi kalau olahraga ini membebani badan kita. Nah, ini yang perlu kesiapan dari badan kita untuk beradaptasi dengan proses itu. Makanya kasih aja bebannya dikit dulu. Dalam arti begini, belum pernah nih olahraga. Kalau mau langsung 1 jam gitu olahraga tiada henti, itu besoknya pasti kapok. Besoknya pasti ngeluhnya sakit-sakit badan, sakit sendi. Mendingan cobalah 10 menit gitu loh. Ditingkatkan jadi 20 menit, ditingkatkan jadi 30 menit. Jadi terbagi-bagi gitu. Oke, jadi lebih ke batasannya itu targetnya jangan tinggi-tinggi dulu gitu nggak sih dok? Iya betul. Dan yang low ini ya. Ya, jadi kalau kita bicara low itu bukan sekedar itu, tapi bukan sekedar tadi kan saya mencontohkan waktu, durasi. Tapi bukan cuma durasi. Intensitasnya juga kita ngapain tuh selama 10 menit. Ya. Nah, yang kita ngapainnya itu disebut sebagai intensitas. Jadi misalkan 10 menit tadi durasi 10 menit ya. Intensitasnya bagaimana? Intensitasnya jangan yang terlalu bikin kita menggap-menggap olahraganya. Ya. Misalkan 10 menit tapi skipping. Wah, itu juga kalau perdana langsung skipping itu ngos-ngosan pasti nggak akan sanggup. Ya, jadi pilihlah olahraga yang tadi membuat jantung parunya berdetak lebih kencang dari level basal, dari level dia istirahat. Ya, jadi ada deg-degannya tuh. Sebenarnya itu ada rumusnya sih Mbak, cuman agak susah dijelaskan ya kalau pakai rumus-rumus gitu kalau cuma bicara. Intinya gini deh, di level itu di mana kamu masih bisa bicara tapi udah nggak bisa nyanyi. Kebayang nggak? Oh iya. Jadi kalau olahraga nih, misalkan saya jalan atau lari, saya masih bisa ngomong. Kalau diajakin hai apa kabar gitu ya. Tapi nggak bisa gosip. Kalau saya ngomong, kemarin gimana sih? Ada acara apa? Iya. Kalau dia masih bisa bicara lancar, gosip, artinya level itu masih kerendahan. Oke, jadi tidak yang langsung bikin drop, tapi jangan juga kasih low ini yang sampai kita masih standarnya gini doang, itu jangan juga. Jangan. Ya, dok, ya? Jadi di tengah-tengah sih. Kita mintanya di tengah-tengah middle. Jadi yang bisa ngomong tapi udah nggak bisa nyanyi. Itu level intensitas ya. Kita bicara intensitas. Tadi kan durasi 10 menit. Kalau secara intensitas tadi, intensitas sedang di tengah-tengah. Kemudian secara frekuensi, intensity sama time. Nah, type-nya ini kita kembali ke rumus FITT namanya ya. Kalau di kedokteran olahraga itu FITT. Frekuensi, intensitas, time, sama type. Oke. Nah, frekuensi kan tadi teratur. Sudah ya. Teratur dulu. Frekuensi pastikan. betul. Mulailah dari 3 kali per minggu, dinaikkan 5 kali per minggu gitu ya. Intensitas yang tadi saya bilang, yang levelnya di tengah-tengah. Masih bisa bicara tapi sudah tidak bisa bernyanyi. Ya.
time itu yang tadi 10 menit aja dulu. Kalau belum sanggup nih, belum sanggup 30 menit, targetnya 30 menit. Target ya, tetap harus ada targetnya betul. nih. Mulai dari 10 menit, naikkan 20 menit, jadi 30 menit dengan durasi yang tadi tuh, dengan intensitas yang tadi, dengan yang level yang tadi tengah-tengah itu ya, intensitas sedang. Lalu type-nya itu tadi ada 2 kan, tadi yang satu kardio, olahraga untuk menguatkan jantung paru, satunya lagi untuk menguatkan otot gitu. Workout ini. Betul, yang workout ini, betul. Jadi start low, kalau kita bicara start low itu tadi si FITT-nya tuh low dulu. Mulai aja dari yang tadi ya, basic dulu. Basic dulu. Tapi ditingkatkan, go slow, pelan-pelan tadi. Dengan cara 10 menit tadi naikin jadi 20 menit, naikkan jadi 30 menit, dan seterusnya gitu. Jadi ini mungkin untuk perwira Pertamina sendiri mungkin kalau merasakan, kalau gimana dok ya, kalau lari mah iya ya, kita kan deg-degan ya dok. Kalau jalan dok? Nah makanya kalau jalan terasa lebih enteng, kecetekan, campur sama lari. Jadi jalan di mix dengan lari jogging pelan. Kalau terlalu capek sekali, balik lagi ke jalan. Boleh dok? Oh boleh dong, nggak apa-apa. Jadi kata orang ntar itu kenapa? Ini kebanyakan kata orang deh dok kayaknya. Jangan terlalu didengerin. Jadi justru dengarkanlah diri sendiri. Badannya sendiri yang akan bicara. Kalau dia udah kecapean, pasti dengan otomatis dia melambat dong gitu. Jadi memang di tahap awal, bagi yang pertama kali itu melakukan olahraga lari, memang disarankannya di mix aja antara jalan, lari. Jadi 1 menit jalan, 1 menit lari, 1 menit jalan, 1 menit lari, begitu. Ini contoh ya. Nanti banyak sih menit-menitnya ini bisa dikembangkan. Kalau sepeda dok? Kalau sepeda gimana dok? Sama, sepeda juga kurang lebih seperti itu. Jadi goes santai, kalau dirasa gue santai kok biasa-biasa aja ya, lalu goes cepat. Ya. Tapi hati-hati kalau di jalanan. Ini ceritanya kita lagi bicara yang di trainer ya, atau ada sepeda statis gitu ya. Itu lebih gampang mengontrolnya karena kita bisa lambat, kemudian kita bisa cepet, atau bisa kita naikin bebannya gitu loh ya. Kalau sepeda tapi nggak ngayuh, los aja. Ini olahraga nggak dok kira-kira? Sebenarnya cuma numpang duduk aja gitu ya. Jalan-jalan ya lebih tepatnya ya. Tapi dok ini udah bahas nih kan beberapa detail-detailnya ya dok ya. Pengen tahu juga sih dok sebenarnya untuk persiapan nih dok. Persiapan ya, kita ngomongin persiapan. Karena persiapan apa sih yang sebenarnya kita harus mulai nih dok? Untuk sebelum memulai olahraga. Kecuali niat dok, jangan pernah dihitung. Niat itu jangan pernah dihitung. Persiapan tadi udah ya, persiapan mental. Nomor 1 tadi niat itu ya. Tapi kemudian kita persiapannya adalah mempersiapkan diri sendiri dulu. Know yourself dulu kan. Mengetahui kita tuh di level apa sih. Kita punya faktor resiko kesehatan nggak ya gitu. Kita punya berat badan berlebih nggak ya gitu. Jadi tahu dulu kondisi kita. Itu kan tadi udah ya kita bahas ya. Nah lalu sekarang fast action dong. Kita mulai nih. Niat udah ada. Data-data awal udah ada, udah lengkap. Resiko kesehatan udah tahu gitu ya. Oke. Sekarang tinggal action, mulai. Actionnya dulu nih. Nah begitu mau action, kita kan tadi milih. Mau mana nih? Mau lari, mau sepeda, atau mau workout, atau mau yang mana? Kalau kita sudah memilih, sudah tahu kita mau yang mana, perlengkapi dengan peralatan yang memang support untuk olahraga tersebut. Jadi, misalkan yang paling gampang sepatu kalau mau lari ya. Kalau mau sepeda ya sepedanya gitu kan. Kalau mau workout sepatu juga dan perlengkapan. Tapi kalau tidak mutlak sih, kalau workout itu kan bisa dengan tangan kosong ya. Nah, let's say sepatu dan baju misalkan untuk berlari, yang seperti apa yang harus dipersiapkan? Tentunya yang memang sesuai dengan ukuran tubuh kita gitu. Jadi jangan minjem punya tetangga, jangan minjem punya siapa-siapa. Itu ternyata bukan solusi ya, meminjam ya dok ya. Jangan ya dok. Mentang-mentang kecek doi pinjem dong ya. Iya, takutnya seperti itu tapi ya dok ya. Tapi kan ini udah bahas nih, ini udah persiapannya udah oke. Ini mungkin masih tahap persiapan tapi udah naik level sedikit perlengkapan ya dok ya. Berarti ya, nyinggung perlengkapan. Sebenarnya penasaran sih dok, karena kan baru nyoba lah dok, pakai ini aja lah buat lari, boleh nggak dok? Ini nggak proper untuk lari, mohon maaf. Boleh. Tapi adanya ini misalnya gitu gimana dok tuh? Adanya ini ya, aduh, boleh nggak ganti dulu olahraganya, workout dulu aja deh. Mungkin gitu ya. Oke. Ya workout let's say yang nggak pakai sepatu ya memang nggak disarankan juga sih ya. Sebisa mungkin juga pakai sepatu tetap workoutnya. Tapi let's say kalau memang tidak ada sama sekali gitu ya, ya jangan sampai minjem sih kalau menurut saya ya. Karena kalau
Kecuali kalau ukuran sepatunya sama gitu ya. Tapi sebaiknya sih tidak. Kenapa? Karena setiap bentuk postur kaki setiap orang itu kan berbeda ya satu sama lain gitu. Ada yang bentuknya flat, kakinya ceper, ada yang lengkungnya terlalu lengkung, ada yang standar normal gitu ya. Nah kalau kita asal minjem punya orang walaupun ukurannya sama nih belum tentu fit, belum tentu cocok untuk kaki kita gitu loh. Jadi sebaiknya memang perlengkapi dengan alat dan gear yang memadai untuk diri kita sendiri gitu. Itu berpengaruh ya dok ya, kalau misal nih tak paksakan gitu, misal Wih. HS lah gitu. HS lah gitu ya. Itu masalahnya nanti ditakutkan adanya terjadi potensi cedera. Nanti yang ada malah kakinya sakit, kakinya cedera, atau overuse injury, terjadilah shin splint lah, jadi ankle lah, apalah gitu ya. Nah kalau sudah cedera, yang terjadi kan kita jadi nggak bisa pakai kaki kita ya karena sakit. Jadi kitanya rest, kitanya nggak boleh olahraga, kita terpental keluar dari program ini. Bukan itu tujuannya. Bukan itu betul. ya dok ya. Jadi mungkin Perwira Pertamina juga, wah ini patut digarisbawahi bahwasanya mungkin bukan masalah estetika, mungkin bukan masalah lihat punya teman, bukan masalah lihat apa, tapi ini memang kebutuhan untuk kita sendiri ya dok ya sebenarnya ya dok ya. Ya, jadi yang sering terjadi itu ya biasanya nih ya kaum yang udah olahraganya udah teratur, itu pasti sepatunya tuh kece-kece. Wah, setiap ada keluaran terbaru dari produk tertentu gitu terbaru, pasti pengen banget memilikinya gitu ya. Pokoknya pengen. Nah itu juga harus hati-hati, diwaspadai nih. Tahu nggak kenapa? Kenapa sih dok? Kan ya usah oke aja gitu. Enggak gitu ya. Karena biasanya gini, sepatu-sepatu yang diincar oleh para atlet, semi atlet ini ya, para orang-orang yang sudah berkecimpung di dunia olahraga yang sudah bertahun-tahun seperti ini, biasanya sepatu ini adalah sepatu yang meningkatkan performa. Jadi teknologinya tuh tinggi. Kayak bukan sepatu biasa gitu. Bukan sepatu yang sekedar sepatu untuk lari, tapi memang teknologinya dibuat bagaimana larinya supaya bisa lebih cepat. Jadi di dalamnya itu biasanya ada carbon plate di sole-nya ya, diselipkan di dalam sole-nya sehingga begitu kita menjejak itu ada daya lontar yang lebih jauh gitu loh. Jadi membuat si pemakainya tuh ingin berlari cepat terus gitu karena aduh enak sekali untuk dipakai berlari itu dia akan mantul sendiri dan tentunya memang performanya jadi lebih cepat, larinya jadi lebih jauh lagi, jadi lebih cepat gitu. Nah ini berbahaya. Berbahaya, bukan itu sebagai tujuan saya, bukan ya dok ya? Bagus kalau dirimu memang sesuai, sudah bagus nih, badannya sudah beradaptasi, kapasitasnya sudah oke, menunjang, kekuatannya tekniknya ada, udah oke, tekniknya bagus, ya, oke lah. Tapi masalahnya kalau dirimu ini belum ada, ototnya juga belum jadi gitu ya, maksudnya belum kuat gitu ya, yang salah-salah yang terjadi malah cedera, overuse injury ya. Nah, kalau sudah overuse tadi balik lagi, susah untuk disembuhkan. Kenapa? Karena biasanya nanti lari lagi, nyeri lagi gitu loh. Dan satu lagi ya, problemnya sepatu-sepatu jenis itu sebetulnya didesain untuk race, perlombaan. Bukan untuk berlatih. Jadi kalau sehari-hari berlatih, pilihlah sepatu lari untuk training namanya, untuk berlatih lari. Ini mungkin jadi pengetahuan tersendiri ya dok ya, karena mungkin Perwira Pertamina sendiri pun merasakan waktu itu belilah. Iya. Pikirannya kan mungkin rata-rata aku pribadi pun, wah itu nih, oke lah beli aja. Kalau lagi hype biasanya ya, apalagi tetangga kiri kanan pakai gitu ya, nggak kece deh pokoknya kalau nggak pakai. Minimal itu, kalau bisa naikin lah ya, kan gitu kan dok ya. Kadang-kadang belum ada di Indonesia udah pada masukin loh. Udah pakai buru-buru gitu ya. Nah tapi hati-hati aja, kenapa? Karena tadi ya kita takut ada potensi terjadinya cedera. Jadi itu biasanya bukan, sepatu-sepatu berteknologi tinggi itu bukan untuk training. Itu biasanya untuk race atau competition ya, untuk perlombaan lari. Monggo kalau mau dipakai pas perlombaan, tapi kalau untuk training janganlah. Lebih baik kembali ke sepatu running yang memang untuk training. Disesuaikan dengan kebutuhan dan Betul. memang kapasitasnya mau kayak apa. Betul. Gitu ya dok ya. Ini sebenarnya karena memang nantinya sih dok ya, ini bakal ada kalau udah persiapan oke, perlengkapan sudah memadai pastinya. Ini Perwira Pertamina ini bakal ngikutin program Sebuse selama 90 hari dok. Oh yes. 90 hari. Dan itu tentunya ada ya tadi kita bilang, ada walk, run, bike, terus yang terakhirnya pasti ada workout ya dok ya. Nah, ini sih sebenarnya pengennya ya dok ya, pastinya yang teratur, terukur, dan terstruktur. Mungkin dokter bisa menjelaskan sih dok ya, program yang dikonsep dengan kalimat ya teratur, terukur, terstruktur, itu yang kayak apa dan bagaimana, dan pastinya ada nggak sih sebenarnya manfaatnya gitu loh dok? Oke.
Tapi sebelum ke situ ya, tadi saya menyoroti dulu tentang 90 harinya. 90 hari. Kenapa program ini dijalankan 90 hari? Kalau kecepatan nggak ada hasilnya, mungkin 90 biar terlihat hasilnya mungkin dok. Terlihat hasilnya, terus Konsisten. konsistennya, terus Pengen jadi kebiasaan mungkin dok. betul itu Oh dia. ini tujuan intinya ini. Intinya adalah menanamkan kebiasaan, ya. Oke. Biar ini menjadi rutinitas gitu ya dok ya. Betul. Iya, jadi Lama ya 90 hari buat saya ya. karena ternyata untuk mengubah kebiasaan itu menjadi mengadopsi sebuah kebiasaan baru yang baik itu ya butuh waktu. Dan menurut penelitian itu 90 hari itu ya waktu yang cukup lah untuk bisa menanamkan sebuah kebiasaan menjadi kebiasaan yang baik seumur hidup. Jadi dilihat dulu nih 90 hari, bisa nggak 90 hari aja belang bentong misalkan gimana mau seumur hidup gitu. Tapi kalau 90 hari teratur benar-benar teratur dan konsisten, biasanya bisa diterapkan untuk selanjutnya gitu sepanjang usianya. Itu mudah-mudahan ya, kan tujuannya ke sana. Penuh dengan doa dan tujuan dan visi misi. Itu kalau kita nyorotin 90 harinya. Saat lagi kita bakal nyorotin dulu seputar, nah ini dia, teratur, terukur, dan juga terstruktur. Dokter Vera, kalau tadi udah bahas semuanya, sekarang ini sih dok yang aku pengen banget gali itu adalah tentang teratur, terukur, terstruktur. Mungkin dokter bisa jelasin nggak sih maksud dari kalimat 3 ini yang dirangkai? Oke, jadi sebuah program yang baik itu Mbak tentunya harus ada planning yang jelas ya. Oke. Nah, supaya apa? Supaya yang kita sudah lakukan, nanti kan para perwira Pertamina ini sudah melakukan olahraga nih capek-capek gitu, tapi mana hasilnya? Kok kayak menguap gitu aja gitu loh, kayak cuma ditanya gimana sekarang? Aduh enakan sih, badan lebih enakan, tidur lebih enak gitu. Tapi kok nggak ada hasil yang bisa dilihat gitu loh. Nah that's why kita buatlah secara teratur, terukur, dan terstruktur ya. Jadi maksudnya gini, kalau olahraga ini sudah dilakukan dengan teratur gitu ya, hari-harinya sudah tahu olahraganya apa jenisnya, durasinya bagaimana, intensitasnya seperti apa, itu kan ada pengukurannya tuh. Nah, di awal tadi kan sudah diukur juga lingkar pinggangnya berapa, berat badannya berapa, BMI-nya berapa gitu. Di awal nih. Di awal Iya, sebelum melakukan program ini Oke. kan. Nah, dan juga ada tadi hasil medical check up dari darahnya lah gitu ya. Nanti setelah 1 bulan, setelah 3 bulan dievaluasi kembali hasil-hasil tersebut, diukur ulang. Nah, itu yang disebut sebagai terukur. Jadi ketahuan tuh kalau misalnya sudah melakukan olahraga ini dengan teratur, terus merasa celana sekarang kok jadi mulai melorot ya gitu. Celana kok pinggangnya jadi lebih lebih slim gitu ya. loh. Nah, itu karena pasti kalau diukur lagi lingkar pinggangnya itu turun sebetulnya. Jadi kita punya data gitu loh. Kalau terukur itu artinya kita memiliki data bahwa sebelum mengikuti program seperti ini, sesudah mengikuti program kok hasilnya tuh ada yang dirasa gitu, ada yang kelihatan. Keringetan bukan ya dok? Keringetan itu bukan hasil ya? akhir itu memang bagian dari metabolisme tubuh aja. Oke, itu tadi sudah ya dok ya, berarti kan kita udah bahas teraturnya, terukurnya. Nah kalau terstrukturnya tuh Ya terstruktur itu gimana? tadi maksudnya ya, jadi sudah ada planning, jangka panjangnya seperti apa, olahraganya juga dilakukan secara terplanning ya, jadi kita tahu hari Senin ngapain olahraganya, Selasa, Rabu dan seterusnya gitu ya. Nanti di tengah-tengah itu nggak mesti harus setiap hari olahraga ya, nanti kita akan memberikan jeda biasanya untuk recovery ya. Biasanya hari Minggu kita ambil sebagai rest day gitu loh, harinya keluarga, harinya bersama dengan keluarga yang kita kasihi, itu bolehlah rest day 1 hari gitu. Recovery ya. Ini nih sebenarnya dok ya, kalau udah pastinya teratur, terukur, terstruktur, misal seminggunya kita ambil deh dok ya, Senin olahraga, Selasa olahraga, katakan ini yang kardio nih, terus ntar ada juga kita yang di workoutnya. Yes, betul. Seminggu berapa sih dok? Misal seminggu? Kalau untuk workout seminggu 2 kali, tapi tidak di hari yang berturutan. Oke. Ya. Jadi dijeda gitu loh 1 harinya. Ya. Dan langsung nanti recovery. Recovery ini penting ya dok ya? Yes, sebenarnya setiap hari kita recovery sih Mbak. Kalau kita lagi melakukan olahraga nih, malamnya kita kan tidur. Itulah waktu yang cukup untuk merecovery atau meregenerasi kembali sel-sel tubuh kita yang mungkin tadi agak rusak gara-gara kita berolahraga ya. Waktu kita berolahraga itu kan pasti ada sel-sel tubuh yang memang rusak ya. Dan itu akan diperbaiki oleh tubuh pada saat kita rest.
pada saat malam hari saat kita tertidur itu badan kita tuh pinter itu. Mereka sedang meregenerasi, mereparasi sehingga jaringannya jadi makin kuat, makin kuat, makin kuat, makin kuat. Itulah kenapa prinsipnya kalau kita melatih beban lama-lama ototnya jadi kuat, jadi kuat, jadi kuat. Ya karena itu, karena pada saat recovery, rest itu terjadi pemulihan. Nah, itu yang tidak boleh diganggu-gugat, harus ada. Harus ada recovery, Betul. malam hari tidur. Itu kenapa saya suka tidur deh, Dok. Iya. Oke, ini seru banget ngobrol sama Dokter Vera. Dari kita pertama bahas semuanya kayaknya udah kebahas semua. Tapi yang pasti buat perwira Pertamina nih, Dok, diingetin juga ya. Ini sudah terbahas dengan detail, jangan sampai kelewat buat. Nah, ini wajib banget untuk ikutan acara dari Sebusai High Five Fest 2022. Ini untuk openingnya sendiri nih, Dok. Opening ceremony-nya nanti bakal ada di tanggal 13 September hari Selasa. Itu wajib loh, Dok. Dokter ikut ya, join ya. Silakan untuk perwira Pertamina juga silakan lakukan ya pendaftaran, dan pastinya informasinya ada semua di website kita yaitu di cwphealth.id. Dan juga jangan lupa follow Instagramnya di Medical JBB karena di situ semua ada nih, Dok. Semua informasi ada. Pastinya spesial untuk semua perwira Pertamina. Ini khususnya pastinya yang mengikuti acara Sebusai High Five Fest 2022 persembahan Medical Jawa bagian Barat PT Pertamina Patra Niaga. Dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih Dokter Vera. Thank you, luar biasa sekali sama-sama. ilmunya. Dan pastinya sampai bertemu juga di episode selanjutnya. Tentunya bersama saya Desinta, inilah dia Sebusai Healthy Talk.